Halo guys, selamat datang di channel tutorial saya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mikrotik, yaitu bagaimana cara menambah sebuah fitur atau paket aplikasi pada mikrotik kita. Nah, di sini nanti saya akan contohkan menambah sebuah user manager, aplikasi user manager. Ini di video ini mungkin saya tunjukkan hanya cara menambahkannya saja ya. Next video mungkin saya akan tutorialkan cara penggunaan dan konfigurasinya. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah ini tipe dari mikrotik kita yang kita pakai itu tipenya apa. Cara melihatnya cukup akses pada Winbox, nanti di bagian atas atau title-nya biasa itu ada keterangan di belakang ini. Di belakang ini nih ada X86. Jadi mikrotik yang saya pakai itu menggunakan OS dengan tipe X86. Nah, saya contohkan ini perbandingan dengan mikrotik saya yang satunya, yaitu menggunakan router board. Nah, ini adalah menggunakan router board, yaitu tipenya RB750 dengan OS MIPS-B. Nah, itu tipe OS-nya ini yang harus kalian tahu terlebih dahulu sebelum mengupgrade atau mengunggah aplikasi ke mikrotiknya. Nah, jadi saya contohkan itu X86. Biasanya OS ini digunakan di mikrotik yang berbasis PC, mini PC ya, atau juga VMware, itu biasa menggunakan X86. Sedangkan yang router board asli atau membeli sebuah router board mikrotik dengan beberapa tipe juga berbeda OS-nya ya. Di sini saya menggunakan tipe RB750, ini untuk hotspot rumah saya. Jadi OS-nya itu standarnya MIPS-B. Nah, tapi di sini saya contohkan X86. Cara mengunggahnya atau menambahnya itu tidak ada perbedaan. Jadi yang berbeda hanya paket yang nanti kita unggah. Nah, di mana kita mendapatkan paket atau aplikasi mikrotik kita? Itu di website resminya, yaitu mikrotik.com. Anda bisa mengakses mikrotik.com /download atau bisa mengeklik ini download. Kemudian jika ini kan versi terbaru mikrotik keluarnya, yaitu 6. sekian. Nah, bagaimana kita cara untuk mencari versi yang sebelumnya? Nah, itu cukup gampang, tinggal masuk ke download ini. Nah, ini adalah aplikasi atau versi sebelum-sebelumnya. Nah, jangan lupa juga untuk mencocokkan versi ya. Versinya itu adalah 5.20 yang saya pakai. Jadi kalian cari versinya juga 5.20. Nah, ini dia. Nah, ini saya ingin menambahkan sebuah user manager. Dan tentunya teman-teman bisa lihat user manajernya itu di bagian sistem, kemudian paket. Nah, ini dia. Nah, di sini adalah aplikasi yang sudah terinstall ya. Sudah terinstall pada mikrotik. Ada ya, ini bisa dilihat di HCP, GPS, hotspot. Ini enggak sejatinya enggak digunakan semua ya. Jadi digunakan sesuai kebutuhan. Contohnya saya juga enggak menggunakan GPS karena juga perangkat saya tidak support GPS. IPv6 juga tidak digunakan, jadi nggak perlu diinstal sebenarnya, namun ini standarnya sudah terinstall. Jadi untuk menambahkan aplikasi teman-teman ya, itu tadi download sesuai tipe ya. Ini tipenya, download sesuai tipenya. Nah, yang mana yang di download yaitu yang alpaket.zip, jangan yang npk. npk ini adalah OS nya. Jadi kita hanya upgrade paketnya, itu download paket ini. Saya belum download juga, jadi saya download.
Nah, ini mengapa masuk ke bagian ini, saya juga bingung. Copy dulu, kemudian kita download pakai IDM. Apakah bisa? Oh, dia bisa. Ini mungkin masalah browser saya. Oke, mengapa ini tidak bisa di-download? Saya juga tadi nggak dicoba ya. Coba kita cari mirrornya. Mikrotik.com itu officialnya untuk global internet. Mikrotik.co.id itu adalah yang Indonesia punya ya. Moga-moga yang website ini bisa. Yang global tadi, yang internasional mungkin lagi gangguan ya. Download area, kemudian cari yang router OS. Nah, ini dia versi-versi sebelumnya di routeros.co.id. Nah, ini dia sama tampilannya aja yang berbeda dengan website Mikrotik nasional ya. Ini yang milik Indonesia, moga saja ini berhasil downloadnya. Yang internasional sepertinya gangguan. Saya juga belum ngecek tadi sebelum buat video ini. Jadi seperti tadi, download sesuai fiturnya, yaitu di download yang zip, paket zip dengan tipe x86 sesuai tipenya ya. Jangan download yang berbeda, nanti ya bisa gagal. Kita download, moga saja bisa. Oh ya, bisa. Kita download terlebih dahulu dan kemudian kita ekstrak nantinya. Oke, selesai download, saya langsung open saja, kemudian saya buka folder Mikrotik. Saya buat folder paket Mikrotik. Nah, saya upload terlebih dulu, ekstrak maksudnya, upload pula. Kita ekstrak. Teman-teman, ekstraknya juga bisa klik kanan ekstrak atau drag and drop seperti yang saya lakukan ini juga bisa. Jadi ini dia paket-paket lengkapnya ya. Jadi saya ingin upload hanya user manager. Jadi fitur Mikrotik saya ini kan tidak ada user manager. Jadi saya hanya ingin upload user manajernya saja. Oke, cara uploadnya seperti cara upload hotspot ya. Kalau teman-teman masih bingung cara upload hotspot bagaimana, bisa cek video saya sebelumnya. Oke, cara uploadnya cukup drag and drop, sama kayak upload hotspot, drag and drop ini ya. Kemudian jangan taruh ini pada bagian hotspot di bawahnya, maksudnya jangan ditaruh di bawahnya. Jadi hierarkinya itu di atasnya. Bentar, saya scroll ke bawah. Nah, ini dia hierarkinya itu paling atas ya, settingannya itu paling atas. Nah, ini kan ada folder hotspot. Ups, salah, saya klik 2 kali. Ini ada hotspot, kemudian di dalam folder ini ada folder image, level, XML. Nah, kita uploadnya di bagian luarnya ya, di bagian luar ini. Teman-teman bisa lakukan seperti ini, drag and drop, kemudian arahkan ke Mikrotik, kemudian ini dia upload ke sini. Nah, itu sudah terupload ya. Kemudian cukup reboot saja, reboot Mikrotik Anda. Yes. Nah, kemudian kita tunggu sampai Mikrotiknya selesai reboot dan kita coba akses kembali. Ups, salah. Sudah selesai belum ya rebootnya? Bentar, saya lihat. Nah, itu tanda sudah reboot karena saya menggunakan VMware. Jika teman-teman menggunakan routerbot, bisa dilihat dari indikator lampunya ya, sudah standby apa belum. Nah, ini dia,
kita lihat pada paket tadi ya, caranya ya sistem kemudian paket. Nah di sini sudah terinstall user manager dengan versi 5.20. jadi versi ini harus disesuaikan ya, jangan download yang berbeda versinya, itu akan fatal nantinya. Dan kita coba akses user manajernya berhasil atau tidak. Cara akses user manager, jadi cukup IP induk Mikrotik-nya. Ini adalah IP Mikrotik saya, kemudian kita langsung akses. Nah ini dia user manajernya sudah berhasil. Nah untuk konfigurasinya next video mungkin saya akan tunjukkan cara konfigurasi user manager, fungsinya apa dan manfaatnya apa. Nah jadi tidak hanya user manager ya yang bisa kita upload, tambahkan aplikasi yang lain yang belum gitu ya, yang belum ada juga bisa diupload. Kemudian yang perlu diingat itu adalah versi dan hardware-nya ya. Jadi meskipun kalian upload contohnya ini aplikasi GPS, jika perangkat Anda tidak support dengan aplikasi GPS ya ujung-ujungnya sama aja, itu tidak akan berguna. Jadi uploadlah aplikasi yang sesuai kebutuhan Anda. Nah itu tadi untuk upload aplikasi, satu aplikasi ya. Nah bagaimana cara upgrade-nya? Sekarang cara upgrade hampir sama, cuma perbedaannya adalah Anda harus mengupload semua. Contohnya saya ingin upgrade versi Mikrotik saya ke 5.26. Nah saran saya jika Mikrotik Anda aslinya itu versi 5 titik sekian, jangan Anda upgrade ke 6 titik sekian, karena itu jauh sekali perbedaannya dengan hardware yang kalian punya. Jadi bukan berarti lebih tinggi itu lebih bagus, namun penggunaannya itu adalah sesuai kebutuhan Anda dan kemampuan hardware yang Anda gunakan. Itu dia, jangan pengen wah ini lebih tinggi lebih bagus kayaknya, itu enggak ya. Dari ini pengalaman saya itu lebih tinggi malah akan memberatkan perangkat itu sendiri. Oke, jadi saya ini contohkan tadinya versi 5.20, saya ingin upgrade 5.26. Sama juga cara downloadnya, sama dengan tipenya juga harus sama. Kita download, kita tunggu. Ini udah berapa menit ya video saya. Takut kepanjangan ya, mungkin kalau kepanjangan nanti saya akan pisah 2 video. Oke, selesai download. Ayo selesai, kita open aja seperti tadi. Namun ini saya buat folder lagi, ini 520, ini versi lama, jadi saya pindah terlebih dahulu. Oke, saya pindah, kemudian saya buat folder lagi 526. Ini adalah versi Mikrotiknya ya, biar ini folder ndak harus 526 gini, ini biar mengingatkan saya ini versi berapa dan apa isinya. Nah ini cara uploadnya sama, cuman kalau upgrade kita harus upload semua filenya ya. Nih di sini kita harus upload semua file ini semuanya ya, upload ke sini. Dan kita tunggu proses uploadnya. Nah ini sudah selesai upload, kemudian sama seperti tadi yaitu reboot. Oke, kita reboot lagi. Oke, wah ini sepertinya ada 14 menit. Cukup lama tapi nggak masalah ya. Nah ini sedang reboot. Kalau kita menggunakan VMware, jadi kita bisa lihat sistemnya itu berjalannya seperti apa ya. Namun kita kalau menggunakan routerboot itu susah untuk monitoringnya. Jadi monitoringnya hanya menggunakan indikator lampu.
Nah, itu kalau menggunakan VMware ada suara titit ini. Itu tandanya MikroTik-nya sudah ready. Nah, kemudian kita akses lagi. Oke, versi sudah terupgrade yaitu versi 2.6, bisa dilihat dari menu paket tadi, atau ini di atas ada versi 5.26. Oke, untuk selanjutnya ya sesuai janji saya tadi, saya akan tutorialkan mengenai user manager mungkin ya, atau teman-teman yang ingin ada request bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu tadi cara upload satu paket dan upgrade paket MikroTik kita. Jika teman-teman ada pertanyaan dan sebagainya bisa komen ya di bawah, request tutorial juga bisa, silakan. Jika saya ada waktu dan saya bisa, yang teman-teman minta itu saya bisa lakukan ya, saya akan buat tutorialnya. Jangan lupa tonton video saya yang lain dan like serta share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk bisa mendapatkan notifikasi video-video